Yang paling utama ketika ada seorang santri misalnya berbeda pandangan dengan gurunya, kemudian eh, ia ingin apa istilahnya menanggapi, Nggih. jadi pendapat gurunya yang berbeda dengan pendapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, thumma salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Sahabat-sahabat podcast Darul Arifin, dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, para sahabat semua, pada kali ini kita kedatangan sosok seorang kiai yang sangat menekuni dunia pesantren dan memahami seluk-beluk dunia pesantren itu sendiri. Bukan hanya pemahaman secara psikis, tapi juga memahami dunia pesantren secara akademik dan reflektif. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang mengenai kehidupan santri, antara santri, adab, dan etika kepesantrenan. Yang mana pada podcast kali ini kita akan berbincang mengenai tema santri kritis, adab tak terkikis. Tujuannya apa? Untuk kembali menegaskan bahwa santri yang beradab dan santri yang berpikir kritis bukanlah dua orang yang berbeda. Tetapi santri yang memiliki adab dan santri yang memiliki daya pikir kritis itu juga bisa berada di dalam satu orang yang sama. Para sahabat podcast Darul Arifin, alhamdulillah kita kedatangan Dr. Kiai Haji Nurhanan LC MHI. Selamat datang Kiai di Selamat datang. podcast kami. Gimana kabarnya Kiai setelah beberapa hari di lingkungan? Alhamdulillah, ini luar biasa keberadaan saya di Pondok Pesantren Darul Arifin Masya ini. Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan saya juga mendapatkan barokah dari Pondok Pesantren Darul Arifin ini. Amin, amin ya Allah. Amin. Baik, sebelum kita mulai para sahabat semuanya, izinkan kami terlebih dahulu untuk sedikit membacakan biografi beliau. Beliau adalah Dr. Kiai Haji Nurhanan LC MHI, merupakan seorang pengasuh pondok pesantren Al-Hashim. Benar ya? Ya, betul. Okay. Nah, beliau membangun pondok pesantren Al-Hashim ini melalui perjuangan yang sangat dahsyat. Sehingga puncaknya pada tahun 2019, beliau membangun pondok ini atas izin dan dukungan Kiai Haji Solahuddin. Betul. Yang waktu itu menjabat sebagai mudir pondok Pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng. Okay. Selain sebagai pengasuh pondok pesantren, beliau juga sempat menjadi mudir Ma'had Ali Hashim Asy'ari Jombang dalam kurun waktu 2006 sampai 2022 ya. 2006 sampai 2012 itu wakil mudir. 2000 Kemudian 2012 sampai 2022 sebagai mudir Ma'had Ali. Masya Allah. Okay. Di dalam organisasi beliau juga pernah menjabat menjadi Khatib Syuriah MWCNU pada tahun 2017 ya. Oke, betul. MWCNU Jogoroto. Baik para sahabat-sahabat, marilah kita mulai bincangan atau podcast kali ini dengan harapan menjadi ruang belajar untuk kita semua, bukan untuk menghakimi namun untuk kembali memahami apa itu makna santri. Mungkin Yai sebelum kita mulai lebih dalam, Pak Yai bisa menjelaskan atau memberikan sedikit atau menceritakan lebih tepatnya latar belakang pendidikan Pak Yai sendiri dan bagaimana kehidupan lingkungan Pak Yai ketika masih kecil ataupun lingkungan yang membentuk Pak Yai hingga menjadi seperti sekarang ini. Baik, terima kasih. Saya lahir di Jombang pada tahun 1972. Jadi usia saya sekarang sudah
53 tahun. Masya. Saya dilahirkan di lingkungan keluarga yang peduli terhadap pendidikan agama. Jadi saya dan saudara-saudara saya ini dididik oleh orang tua di madrasah yang ada di lingkungan pondok pesantren. Jadi sejak TK ya, kemudian saya menempuh pendidikan TK sampai dengan sanawiyah itu di lembaga pendidikan yang ada di sekitar rumah. Kemudian mulai jenjang madrasah aliyah ini saya menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang yang didirikan oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah almarhum. Kemudian setelah itu saya sempat kuliah di Universitas Darul Ulum Jombang, tapi 1 tahun. Setelah itu kemudian saya melanjutkan di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir untuk jenjang S1. Kemudian saya melanjutkan jenjang S2 di Tebu Ireng di Universitas Hasyim Asy'ari. Kemudian melanjutkan jenjang S3-nya di UIN Sunan Ampel Surabaya gitu. Itu dapat gelar doktornya pada tahun berapa ya? Baru 2024 yang lalu. 2024 Okay. yang lalu. Okay. Tadi kan Pak Yai bilang ketika aliyah untuk ya kalau kehidupan dari mulai TK sampai sanawiyah Pak Yai hidup di lingkungan masih dalam tahap lingkungan keluarga Pak Betul, Yai. betul. Jadi masih dalam pantauan orang tua dan didikan orang tua. Betul. Nah, ketika masukin jenjang aliyah Pak Yai mulai mondok di Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Betul. Nah, ketika masih dalam dunia pesantren di aliyah tepatnya, apa ada figur ataupun momen yang membentuk daya berpikir kiai itu sampai menjadi saat seperti sekarang itu? Baik. Jadi saya menjadi seperti sekarang ini memang tidak lepas dari perjuangan orang tua saya yang sejak awal ini memang menyiapkan saya dan juga saudara-saudara saya untuk mengenyam pendidikan di lingkungan pondok pesantren. Jadi bagi orang tua, pondok pesantren ini tidak hanya sekedar untuk mencari ilmu ya, tetapi juga untuk pendidikan akhlak, pendidikan karakter, jadi pendidikan moral yang tidak hanya dibutuhkan untuk meraih kesuksesan hidup di dunia, tetapi juga untuk bekal meraih kesuksesan hidup di akhirat. Ya, itu. Ya. Kemudian Pak Yai, itu kan tadi dalam dunia pesantren, Betul. seperti Pak Yai sudah merasakan lah ketika di aliyah bagaimana kehidupan di pesantren dan apa itu makna santri. Baik. Nah, apa makna santri yang saat ini kan mungkin ada sedikit pergeseran Pak Yai, apalagi banyak sekolah-sekolah yang mungkin sekarang itu boarding juga. Iya, iya. Nah, makna santri yang paling esensial sesuai dengan konteks saat ini bukan hanya sekedar mondok, itu apa ya makna yang paling dalamnya? Jadi santri itu sebenarnya identik dengan orang yang belajar ilmu di lingkungan pondok pesantren. Jadi di pondok pesantren ini ada yang disebut dengan arkanul ma'had, jadi rukun pondok pesantren. Satu, bahwa di pondok pesantren itu ada santri, yang kedua ada kiai, yang ketiga ada asrama, yang keempat ada masjid, dan yang ketiga ada kitab kuning. Ini maka santri ini tidak bisa dipisahkan dengan pondok pesantren, tidak bisa dipisahkan dengan kiai, jadi tidak bisa dipisahkan dengan kajian-kajian ilmu keislaman yang berbasis kitab kuning. Ya, gitu. Berarti nggak bisa dilepaskan, terutama dari sisi kitab kuningnya itu ya. Betul. Ya namanya santri, ya kitab kuning. Betul. Seperti itu. Okay. Jadi apa makna santri itu apakah santri itu sekarang ini masih membawa ruh-ruh yang arkanul ma'had yang Pak Yai bilang tadi? Baik. Sama seperti halnya
waktu pas zaman Pak Yai waktu mondok sama dengan santri yang sekarang ini? Baik. Jadi pengertian santri secara spesifik memang dipahami seperti yang saya jelaskan tadi. Oke. Hanya saja dalam perkembangannya, jadi istilah santri ini digunakan lebih luas Lebih lagi. luas lagi. Jadi orang yang memahami dan menekuni jadi ilmu-ilmu agama kepada orang yang dianggap sebagai ahli agama. Jadi meskipun ia tidak tinggal di pesantren, tidak tinggal di asrama, tetapi kalau ia memiliki perhatian, memiliki jadi concern terhadap ilmu-ilmu agama dan dia belajar ilmu-ilmu agama dari orang yang diakui ya sebagai ahli agama, maka ia juga bisa disebut sebagai santri meskipun tidak tinggal di pesantren. Jadi istilah orang dulu itu ada santri mukim, ada santri kalong kan gitu. Jadi santri kalong ini belajarnya di pesantren, tetapi ia tidak tinggal di pesantren gitu. Oh, berarti memang ada sedikit perluasan makna mengenai Betul, santri itu betul. dengan waktu pas zaman dulu, waktu pas Yai Betul, masih mondok itu. betul. Nah, sekarang ya kita bicara tentang hal-hal yang mungkin menjadi problem untuk saat ini menjadi santri itu. Antara mereka itu harus sabar dan menjaga disiplin serta menjaga adab ya. Betul. Nah, gimana caranya para santri itu agar selalu memiliki kesabaran, Ustaz? Sabar untuk tidak selalu bertemu dengan orang tua gitu. Apakah kesabaran ini harus ditanamkan hanya kepada santri atau kepada semua orang yang terlibat dengan santri ini, Pak Yai? Dan Baik. andaikan kita sebarkan untuk menanamkan rasa sabar ini kepada semuanya, itu bagaimana dengan konteks zaman sekarang yang lebih modern? Kalau dulu mungkin orang tua itu mengantarkan anaknya ke pondok, ya sudah lepas saja gitu. Betul. Kalau sekarang itu dengan kecanggihan teknologi sekarang, kalau bisa 24 jam harus tahu gitu. Baik. Jadi salah satu kelebihan santri di samping ia belajar agama di pesantren kepada seorang kiai, ia juga tidak hanya belajar ilmu tetapi juga belajar hidup. Karena di pesantren ia harus berpisah dengan keluarga, berpisah dengan saudara-saudaranya. Maka disinilah dia sebenarnya tidak hanya belajar ilmu tetapi belajar hidup, bagaimana ia harus hidup bersama dengan teman-temannya yang berbeda latar belakang keluarga, mungkin juga berbeda latar belakang ekonomi, berbeda latar belakang sosial, berbeda latar belakang orang tuanya. Nah, di sini dia dituntut jadi untuk beradaptasi dengan lingkungan baru yang ada di pesantren, yang bisa jadi lingkungan di pesantren ini sangat berbeda dengan yang ada di lingkungan keluarga. Jika di keluarga biasanya ia banyak dilayani jadi oleh orang tuanya, tetapi ketika di pesantren dia juga harus mulai belajar mandiri. Nah, di sini dituntut untuk belajar bagaimana sabar dalam menjalani aktivitas sehari-hari di pesantren itu. Ini yang mungkin tidak didapatkan jadi di lingkungan keluarga, dan ini yang menjadikan santri itu ketika sudah terjun di masyarakat ini memiliki kesiapan jadi secara mental bagaimana menghadapi masyarakat yang beragam itu, begitu. Terus peran keluarga seperti orang tua ketika anaknya mondok itu seharusnya apa yang dilakukan oleh keluarga ya? Jadi keberhasilan pendidikan itu tidak hanya ditentukan oleh seorang kiai di pesantren, tetapi orang tua itu juga memiliki peran yang sangat
penting untuk bersama-sama. Jadi mewujudkan putra-putrinya yang di pesantren ini menjadi orang-orang yang berhasil. Jadi keberhasilan jadi seorang santri ini memang harus ada kebersamaan. Jadi eh, tiga unsur ya. Jadi yang pertama adalah kiai atau ustadz atau guru yang mengajarkan ilmu itu. Kemudian yang kedua adalah santri itu sendiri, dan yang ketiga adalah orang tua. Jadi orang tua juga dituntut untuk memiliki pemahaman yang sama ya dengan kiai atau ustadz atau guru yang mengajarkan ilmu di pesantren kepada putra-putrinya. Kalau pemahaman ini bisa dimiliki oleh orang tua, maka keberhasilan jadi putra-putrinya di pesantren ini akan bisa terwujud dengan baik. Berarti antara kiai, ustadz, santri beserta orang tua itu harus bersinergi. Betul, gitu. betul. Harus saling mendoakan dan mensupport. Gitu. Betul. Jadi kalau hanya kiainya yang istilahnya berjuang sebaik apapun kiai itu atau orang tua atau guru atau ustadz di pesantren, tapi kalau orang tua tidak maksimal jadi untuk mendukung jadi pendidikan putra putrinya, ini juga akan mengurangi ya. Jadi kesempatan jadi putra putrinya untuk menjadi anak-anak yang sukses ya. Berarti sebegitu penting juga peran orang tua di belakang layar itu. Betul, betul. Oke, betul. Okay. Baik ya, masuk ke topik kita tadi bahwa santri tadi kan dikenal sebagai seorang yang taat, patuh dan menjaga adab. Jadi mau ngapain pun di depan gurunya itu atau di depan kiainya, itu sama kayak bahasa kitabnya itu seperti seorang mayit di depan orang yang memandikannya. Mau di ke kanan kan kanan, kiri itu baring, telentang gitu, seperti itu ya. Nah, di sisi yang lain, santri zaman sekarang dituntut, apalagi di zaman modern, dituntut untuk memiliki kepekaan dan keberanian berpikir serta daya kritis. Nah, apakah hal-hal yang ini tadi ya, antara santri yang kritis, yang berani, misal mengkritisi kitab yang sedang dipelajarinya ataupun berbeda pandangan sama gurunya, apakah itu bertentangan dengan konsep adab yang telah disusun di dalam kitab-kitab Turoth ini? Baik. Jadi salah satu kelebihan atau keunggulan pendidikan di pesantren ini adalah bahwa santri ini tidak hanya belajar ilmu, tetapi juga di pesantren ini mereka dibekali dengan pelajaran-pelajaran terkait dengan adab atau etika. Jadi bagaimana pelajaran-pelajaran adab atau etika ini juga bersumber dari apa yang pernah jadi dilakukan oleh para ulama-ulama terdahulu, termasuk ketika para sahabat Nabi belajar ilmu baik kepada Nabi atau kepada sahabat-sahabat yang lain. Jadi bagaimana misalnya sahabat Ali karramallahu wajhah itu pernah mengatakan, ana abdu man allamani ilman walau harfan wahidan. Jadi saya ini adalah budak. Jadi bagi orang yang mengajarkan ilmu kepada saya, meskipun itu hanya satu huruf. Satu huruf. Artinya posisi santri ini memang betul-betul diposisikan sebagai apa ya? Jadi orang yang betul-betul memiliki jiwa pengabdian yang totalitas, jadi kepada gurunya, kepada kiainya, kepada orang yang mengajar ilmu kepada dirinya. Jadi tidak hanya sekedar jadi sebagai mayit ya, tetapi sebagai budak. Jadi kita tahu bahwa budak ini ya apapun yang dikatakan oleh majikannya atau pemilik dari budak itu, maka budak ini sami'na wa ata'na. Inilah karakter yang
selalu ditekankan di pesantren terhadap santri. Namun karakter ini tentu tidak berarti kemudian menutup jadi daya kritis ya santri ketika belajar ilmu. Jadi kitab-kitab adab yang dipelajari di pesantren ini tetap memberikan ruang dan kesempatan kepada santri untuk berdiskusi dengan ustadz, dengan kiai tentang ilmu yang sedang dipelajari di pesantren. Jadi daya kritisnya santri ini tetap dalam koridor adab atau akhlak yang diajarkan ya, di pesantren. Begitu. Jadi bagaimana ketika dia misalnya mengajukan pertanyaan jadi kepada kiai, itu memang ada etika yang diajarkan dan itu ditekankan dan santri sangat faham jadi hal itu ya. Kemudian ketika misalnya santri berbeda jadi pandangan pendapat dengan gurunya terkait dengan ilmu yang dia pelajari, itu juga ada etika yang diajarkan di pesantren jadi melalui kitab-kitab adab atau akhlak. Jadi seperti itu insya Allah. Berarti berbeda pandangan dengan guru yang mengajar atau kiai, bahkan kiai pun itu diperbolehkan sebenarnya. Betul. Tapi tetap menjaga etika bersama etika, yang betul. lebih tua atau guru yang mengajar gitu. Betul. Nah gini Kiai, mungkin di zaman medsos seperti sekarang kita itu kan kadang ada postingan misalnya Kiai A mengatakan seperti ini gitu. Nah, pantaskah bagi seorang santri untuk misalkan mengutarakan perbedaan pendapat itu tadi mungkin di kolom komen atau buat postingan tandingan untuk menanggapi statement dari kiai ini gitu. Itu apakah merusak etika atau kalau untuk lebih baiknya apakah harus hubungi yang bersangkutan seperti Kiai A tadi secara pribadi itu ya, untuk mengutarakan perbedaan pendapat ini. Jadi yang paling utama ketika ada seorang santri misalnya berbeda pandangan dengan gurunya, kemudian ia ingin apa istilahnya menanggapi jadi pendapat gurunya yang berbeda dengan pendapatnya. Ini yang paling ditekankan, yang paling utama adalah tetap menjaga rasa takzimnya santri ini kepada guru, rasa ikromnya kepada guru. Jadi tidak berarti kemudian ketika berbeda pandangan itu tidak boleh jadi mengungkapkan perbedaan pandangannya. Tetapi dia diperbolehkan, jadi sah-sah saja dia berbeda dan mengungkapkan perbedaan dengan gurunya. Tetapi tetap rasa takzim dari santri kepada gurunya, rasa ikram santri kepada gurunya ini tetap didahulukan, diutamakan sehingga perbedaan santri terhadap gurunya ini tidak sampai mengurangi rasa takzim atau sikap hormat jadi santri tadi kepada gurunya. Dan itu yang ditunjukkan oleh para ulama-ulama terdahulu. Berarti ulama terdahulu itu sudah banyak yang berbeda pendapat dengan gurunya sendiri. Betul. Misalnya Imam Syafi'i itu kan juga pernah berguru kepada murid-muridnya Imam Hanafi ya. Dan salah satu misalnya perbedaan antara Imam Syafi'i dengan madhab jadi Hanafi itu adalah dalam masalah kunut dalam sholat subuh kan, di mana Imam Syafi'i itu kan memandang bahwa kunut dalam sholat subuh itu termasuk yang disunahkan, sementara dalam madhab Hanafi itu kan tidak disunahkan. Tetapi ketika Imam Syafi'i ini ziarah ke makam Imam Hanafi, jadi ketika beliau sholat subuh itu beliau tidak kunut dalam sholat subuhnya. Jadi ini ketika ditanyakan, kenapa engkau tidak kunut dalam sholat subuh? Karena saya sholat subuh di tempatnya ulama yang tidak mensunahkan jadi kunut dalam sholat subuh itu
Jadi yang dilakukan oleh Imam Syafi'i adalah dalam rangka ikram, takzim. Jadi kepada salah satu jadi guru dari gurunya Imam Syafi'i. Meskipun Ya. bukan berguru secara Nah, secara langsung ya, langsung, tapi betul. cuma sanad yang nyampai itu saja. Beliau Betul. sampai sebegitunya. Betul. Kalau di era modern misalnya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu kan dulu pernah berbeda pandangan dengan Kiai Mas Kumambang Gresik itu tentang masalah beduk ya. Kiai Hasyim Asy'ari itu kan mengatakan bahwa beduk di masjid itu beliau tidak apa istilahnya tidak menganjurkan jadi adanya beduk di masjid. Tapi Kiai Mas Kumambang Gresik itu jadi mengatakan bahwa adanya beduk di masjid itu sesuatu yang baik. Tetapi ketika misalnya dalam konteks muasyarah, muamalah, jadi Kiai Hasyim Asy'ari misalnya berkunjung ke dalamnya Kiai Mas Kumambang, itu beduk yang ada di masjid beliau di Gresik itu sementara disembunyikan. Jadi karena menghormati jadi Kiai Hasyim Asy'ari itu. Dan begitu sebaliknya. Ketika Kiai Mas Kumambang datang ke Tebuireng, ini di Masjid Tebuireng tidak ada beduknya, kemudian disiapkan ada beduknya. Jadi inilah sikap yang memang ditanamkan kepada santri di pesantren. Jadi artinya santri boleh berbeda pendapat dengan gurunya, tetapi bukan berarti kemudian santri memiliki rasa paling benar jadi terhadap pendapatnya. Jadi santri masih mendahulukan adab. Jadi bagaimana tetap menghormati pendapat gurunya yang berbeda dengan pendapatnya tersebut. Gitu. Berarti tetap harus menanamkan keyakinan bahwa Betul. saya belum tentu benar, dia belum tentu Betul. salah. Betul. Ya, ya, ya. Itu kan yang sangat terkenal dari qaulnya Imam Syafi'i kan begitu ya. Jadi ra'yi shawabun yahtamilu al khata' wa ra'yu ghairi khata'un yahtamilu shawab. Jadi pendapatku ini benar dan memang harus begitu. Jadi pendapatku adalah benar, tetapi ada kemungkinan salah. Dan pendapat orang lain ini salah, tetapi ada kemungkinan benar. Nah, dengan keyakinan seperti ini, maka ketika ada perbedaan pendapat dengan gurunya, misalnya sekalipun itu dengan gurunya, itu tetap ada adab saling menghormati, gitu. Nah, begini Kiai, terkadang kan ya kita memang dibolehkan untuk berbeda pandangan dengan Betul. guru gitu. Tetapi juga ada terbesit mungkin di dalam hati itu. Kayaknya bukan begitu. Nah, untuk kita itu tetap menjaga adab, untuk menjaga hati supaya enggak bahasanya itu supaya enggak terlalu menyinggung perasaan gurunya, atau tapi ya, tetap betul. sampai pada batasan mengkritik itu atau berbeda pandangan sama kiai itu gimana supaya kita itu enggak merasa lebih benar dari kiainya dan kiainya enggak tersinggung dengan apa yang kita sampaikan. Jadi salah satu adab yang diajarkan di dalam kitab-kitab akhlak, kitab-kitab adab itu kan ketika gurunya menyampaikan suatu pendapat yang tidak sesuai dengan pendapatnya seorang santri ini, ia harus tetap mendahulukan atau mengutamakan adab atau etika di hadapan gurunya dengan cara apa? Dengan cara tidak membantah. Jadi pada saat ia mendengarkan pendapat yang disampaikan oleh gurunya itu, bahkan ia dianjurkan untuk tetap menghormati, tetap mendengarkan. Jadi seolah-olah apa yang disampaikan oleh gurunya ini adalah pendapat yang sesuai dengan pendapat dirinya. Jadi di hadapan gurunya bersikap seperti itu. Jadi masalah dia berbeda ini tidak ditunjukkan jadi secara langsung kepada gurunya. Jadi sikap yang harus ditunjukkan itu sampai seperti itu. Kalau waktu zaman kami mondok dulu Pak Yai, tepatnya ketika belajar taklim,
Itu kan ada salah satu perkataan musonifnya kalau nggak salah itu, jangan bertanya kalau sebelum dikasihkan kesempatan untuk bertanya. Betul. Nah, itu apakah dalam konteks zaman sekarang itu Pak Kiai, itu apakah masih berlaku? Atau dalam konteks kita tadi berbeda pandangan itu, apakah harus seperti itu juga cara penyampaiannya itu? Baik. Jadi dalam memahami kitab adab, kitab-kitab akhlak yang diajarkan di pesantren itu eh, seorang santri ini harus memahami posisinya sebagai santri. Tetapi kiai juga harus memahami posisinya sebagai seorang kiai. Jadi akhlak tadi itu ini memang berkaitan dengan akhlak santri yang harus dipegang, yang harus dijadikan sebagai komitmen bagi seorang santri. Tapi ustadz atau kiai di pesantren jadi tidak boleh menggunakan adab itu untuk jadi membatasi santrinya. Jadi itu untuk santri. Maka bagi kiai kan juga ada akhlaknya. Jadi ada adab yang harus dia jalankan ya. Jadi artinya misalnya santri tidak boleh menyampaikan pertanyaan. Jadi kalau tidak diberikan kesempatan oleh gurunya. Nah di sini seorang kiai, seorang ustadz di pesantren ini harus memberikan kesempatan kepada santri untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan atau untuk menanggapi jadi pendapat-pendapat yang telah disampaikan oleh gurunya ini kepada santri. Jadi masing-masing ada tempatnya. Ya. Sama dengan dalam muamalah sehari-hari kan ada misalnya hadis Nabi misalnya, matnul ghaniyyi zulmun. Jadi menunda-nunda untuk melunasi hutang itu adalah perbuatan yang zalim. Hadis ini jangan dipakai oleh orang yang menghutangi ya. Tapi hadis ini adalah dipakai oleh orang yang punya hutang ya. Jadi ada tempatnya. Jadi bagi orang yang menghutangi itu ada dalil sendiri ya. Jadi ada dalil sendiri wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun misalnya. Jadi ketika orang yang menghutangi ini bersikap sabar, jadi menunggu orang yang dihutangi ini sampai betul-betul bisa melunasi hutangnya. Bahkan kalau misalnya orang yang menghutangi ini melihat orang yang hutang itu tidak mampu untuk membayar hutangnya, itu kan disedekahkan, itu akan lebih baik karena pahalanya ini sangat besar sekali. Ayat ini jangan dipakai oleh orang yang hutang. Gitu. Jadi sebagaimana santri, misalnya dia harus menjaga adab, misalnya tidak boleh, jangan menyampaikan pertanyaan kepada guru ketika guru belum memberikan kesempatan untuk bertanya. Ini adabnya santri. Guru jangan pakai ini. Berarti jangan sampai Ya. salah ngambil dalil. Betul. Kiai. Jangan sampai salah dalam menempatkan dalil. Jadi guru juga punya adab yang harus dipenuhi, sebagaimana santri juga punya adab yang harus dipenuhi. Jika masing-masing ini menjaga dan menjalankan adab sesuai dengan tempatnya masing-masing, sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, itu akan indah gitu. Ya, berarti intinya dari kitab-kitab akhlak itu sebenarnya sudah sesuai. Betul. Tetapi porsinya ini untuk siapa? Betul. Kadang-kadang kan disalahpahami akhlak santri misalnya ini sangat membatasi kebebasan santri gitu ya. Itu kalau dibaca atau kalau digunakan oleh guru memang begitu akan membatasi jadi kebebasan santri dalam berinteraksi dengan gurunya. Tapi kalau itu dipakai oleh santri dan guru juga menggunakan adab yang berkaitan dengan adab guru yang semestinya jalankan, itu tidak ada yang
tidak ada yang tidak baik ya. Teringat perkataan kiai kami itu, Pak Yai. Mm-mm. Beliau itu ngasih wejangan, seorang guru itu Mm-mm. jangan baca taklimul muta'alim, Betul, karena betul. jatuhnya nanti kalau baca taklimul muta'alim minta sembah sama Betul, santrinya gitu. betul. Tapi guru itu lebih bagus bacalah kitab Adabul Alim wal Muta'alim Oke, gitu. benar. Makanya saya tadi malam sempat menyampaikan, jadi ada buku yang ditulis oleh Hadratus Syekh ini yang sekarang banyak menjadi rujukan ya di pesantren, jadi untuk menjadi buku wajib ya. Jadi kitabnya namanya kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Dan bahkan di dunia pendidikan ini juga sudah banyak penelitian yang dilakukan oleh para mahasiswa di perguruan tinggi yang memang menekuni di bidang pendidikan. Jadi penelitian buku Adabul Alim wal Muta'alim yang ditulis oleh Hadratus Syekh itu. Nah, di situ ada jadi adab yang harus dijalani oleh santri, yaitu adabul muta'alim, tapi juga ada adab yang harus dijalani oleh guru, yaitu guru membaca adabul alim ini, tapi murid jadi mengamalkan yang adabul muta'alim. Kalau masing-masing jadi menjalani apa yang menjadi porsinya, akan berjalan dengan baik. Sesuai lah dengan apa yang Betul, diinginkan. betul. Okay. Baik, dunia pesantren itu juga identik dengan yang namanya pengabdian, Pak ya. Betul. Yang mana santri itu ya bukan hanya mengaji tapi Betul. juga mengabdi bahasanya. Betul. Nah, biasanya santri yang memiliki daya berpikir kritis ini, jiwa pengabdian ini itu sangat berkurang, Pak ya. Okay. Karena biasanya orang yang berpikir kritis itu dia akan bertanya mengapa, kenapa gitu. Okay. Nah, itu gimana, Pak Yai, untuk supaya santri ini tetap loyalitas kepada pondok pesantren dan kiainya, atau mengabdi kepada kiai dan pondoknya, namun tidak menghilangkan daya berpikir kritis itu tadi. Betul. Nah, itu porsinya seperti apa itu, Pak Yai? Baik. Jadi di pesantren itu santri tidak hanya sekedar belajar ilmu, tidak hanya mencari ilmu, tetapi ada yang lebih utama dari ilmu itu, yaitu manfaat dan keberkahan ilmu. Ini yang mungkin banyak dilupakan ya di dunia pendidikan di luar pesantren. Jadi berkah, istilah berkah ini memang sangat populer di pesantren. Santri dipahamkan bahwa ilmu itu penting, tetapi manfaat dan berkah dari ilmu itu tidak kalah penting. Ya. Maka ada satu ungkapan, ada satu makalah bahwa al ilmu bita'allum wal manfaatu bitta'ah wal barakatu bil khidmah. Kan begitu. Jadi untuk mendapatkan ilmu itu ya dengan cara belajar, dan untuk bisa manfaat ilmunya itu adalah dengan ketaatan. Jadi seorang santri, seorang murid kepada kiai, kepada guru, dan untuk bisa berkah ini adalah bil khidmah, yaitu dengan khidmah. Khidmah ini tidak hanya sekedar mengabdi, tapi apa istilahnya, sami'na wa ata'na itu sebenarnya adalah konsep khidmah yang sebenarnya. Jadi pengabdian yang totalitas ya dari seorang santri kepada kiai. Jadi Hadratus Syekh dulu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, banyak ditulis di buku-buku kisah. Jadi ketika beliau belajar ilmu di Syekhona Khalil Bangkalan ya. Beliau tidak hanya ngaji ilmu ke Syekhona Khalil Bangkalan, tetapi juga beliau punya tugas rutin setiap hari itu, jadi merawat jadi kuda milik Syekhona Khalil Bangkalan. Jadi mulai dari menyiapkan makannya, kemudian membersihkan kandangnya, itu bagian dari khidmah kepada gurunya.
Bahkan eh, jiwa khidmahnya Hadratus Syekh kepada gurunya Syekhona Khalil ini juga pernah ditunjukkan ketika eh, Syekhona Khalil ini kelihatan murung ya suatu hari itu kemudian ketahuan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kemudian ditanya, ini ada apa? Ini guru kelihatan murung seperti ada sesuatu yang dipikirkan gitu. Nah, Syekhona Khalil ini menyampaikan kepada Mbah Hasyim Asy'ari yang pada waktu itu menjadi santrinya. Ini istrinya baru saja cerita kalau cincin hadiah dari Syekhona Khalil ini jatuh ya ketika mandi dan masuk ke septic tank. Septic tank. Ternyata itu yang membuat Syekhona Khalil ini Murung. kelihatan murung ya. Akhirnya kemudian Mbah Hasyim Asy'ari jadi seketika itu juga jadi berusaha untuk mencari cincin yang hilang masuk ke septic tank itu. Jadi beliau masuk ke septic tank untuk mencari cincin. Jadi istrinya Syekhona Khalil itu sampai ketemu. Coba kita bayangkan, jadi masuk ke septic tank itu kan tempat kotoran gitu ya. Oke. Tapi karena jiwa khidmahnya yang sudah tertanam ya. Jadi sebagai santri bahwa khidmah inilah yang akan membawa keberkahan, itu yang meskipun harus masuk jadi ke septic tank itu dijalani jadi oleh Mbah Hasyim itu. Makanya sampai kemudian pernah juga kejadian yang ini juga kisah populer ya, sangat masyhur di kisah-kisah tentang Mbah Hasyim Asy'ari ya. Suatu ketika Syekhona Khalil ini kedatangan tamu, tapi ketika tamu ini datang itu dalam kondisi sedang hujan dan tamu ini berada di depan dalamnya Syekhona Khalil. Kebetulan tamu ini dalam kondisi butuh bantuan untuk bisa berjalan, jadi masuk ke dalam Mbah Khalil Bangkalan. Dan jiwa khidmahnya Mbah Hasyim ini ya begitu tinggi sehingga kemudian beliau langsung jadi menemui tamu tadi itu dan digendong oleh Mbah Hasyim untuk masuk ke dalamnya Syekhona Khalil Bangkalan. Jadi begitu juga ketika tamu ini sudah selesai sowan ke Syekhona Khalil, digendong dari dalamnya Syekhona Khalil. Setelah itu Syekhona Khalil mengatakan kepada para santri-santrinya, jadi tahukah kamu siapa tamu tadi yang baru datang ke rumah saya? Itu adalah Nabi Khidir. Masya Allah. Jadi Mbah Hasyim inilah yang mendapatkan jadi keberkahan, jadi ilmu ya, dari Nabi Khidir itu. Sehingga banyak isyarah-isyarah dari Syekhona Khalil yang kemudian Mbah Hasyim ini memang apa istilahnya, karena jiwa pengabdiannya yang begitu tinggi itu kemudian banyak mendapatkan keberkahan-keberkahan ilmu, termasuk ketika isyarah mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu kan tongkatnya Syekhona Khalil ini diberikan kepada Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Nah, ini yang diajarkan, ditanamkan di dunia pendidikan pesantren. Jadi belajar di pesantren itu tidak hanya mengejar ilmu, tetapi manfaat dan keberkahan ilmu itu juga tidak kalah penting. Jadi kalau hanya dapat ilmu tapi tidak manfaat ilmunya, apalagi tidak berkah ilmunya, itu sebanyak apapun ilmu yang dia dapatkan, itu tidak ada nilainya bagi seorang santri. Begitu. Mengenai barokah dan manfaat itu Pak, itu kapan santri itu bisa dikatakan sudah mendapatkan keberkahan dan manfaat dari ilmu itu sendiri? Karena gini Pak, saya itu pernah dengar ungkapan seperti ini. Andaikan yang dituju dalam dunia pendidikan atau pesantren terutama itu adalah ilmu, maka salah tempat katanya. Betul. Karena kalau yang dicari hanya ilmu,
sekarang itu zaman sudah modern. Betul. Tanyain ke Google apapun Iya, tahu, mau betul. ilmu apapun. Betul. Mungkin Iya. seorang guru di pesantren hanya menguasai satu bidang saja itu. Ya, Guru nahu, guru apa. Tapi kalau Google semua bidang ilmu tanyain itu bisa. sangat betul sekali. Tapi yang tidak berubah dari dunia itu adalah keberkahan dan manfaat. Betul. Gitu. Karena keberkahan dan manfaat itu hanya ada ketika orang itu ngaji tatap muka seperti itu. Betul. Nah, untuk itu apa standar bahwa santri ini sudah alhamdulillah sudah mendapatkan barokah dan manfaat itu ketika dia sudah mendapatkan apa ya? Jadi keberkahan dan kemanfaatan ilmu seorang santri itu dilihat ketika ia sudah kembali ke masyarakat. Jadi ia akan mendapatkan banyak kemudahan-kemudahan di dalam hidupnya. Ya. Jadi dengan ilmunya dan dengan kemanfaatan dan keberkahan ilmunya itu. Jadi banyak ya kisah-kisah santri yang ketika di pesantren misalnya biasa-biasa saja. Ya, jadi tidak menunjukkan misalnya prestasi akademik. Ya, enggak, sekolahnya juga tidak pernah mendapatkan ranking misalnya. Tapi karena khidmahnya kepada kiai ketika ia di pesantren, ketika kembali ke masyarakat, ketika dia sudah mengabdi kepada masyarakat, misalnya kemudian ia berhasil jadi menjadi tokoh yang disegani, tokoh yang dihormati, bahkan ia menjadi orang yang sukses, ya, ia menjadi orang yang berhasil, misalnya dia menjadi tokoh agama, dia menjadi teladan panutan di tempatnya, di masyarakatnya. Jadi keberkahan dan kemanfaatan ilmu yang didapatkan oleh santri itu bukan ketika ia masih di pesantren, tetapi ketika ia sudah kembali ke masyarakat. Berarti ketika di pondok itu belum kerasa. Belum terasa, betul. Jadi ibaratnya di pondok itu menanamnya, jadi menanamnya. Buahnya ketika ia kembali ke masyarakat. Bahkan kan banyak cerita-cerita jadi santri ketika di pesantren, ya sebenarnya ya itu tadi. Jadi mungkin sebaliknya ya. Jadi dari sisi ilmu dia berprestasi, tapi ketika dia kembali ke masyarakat ternyata dia hidupnya susah gitu ya. Ternyata ketika ditelusuri ini ada mungkin salah satu, jadi ketika dia di pesantren ini jadi kurang khidmah kepada kiainya, kepada gurunya, sehingga kemudian ketika dia diingatkan seperti itu, dia kemudian datang kepada gurunya, kemudian dia minta ridho dari gurunya, dan setelah itu kemudian ada perubahan yang lebih baik ketika ia kembali ke masyarakat. Ini yang diajarkan di pesantren. Jadi ketika santri pulang ternyata dia hidup susah, itu pasti ada sesuatu yang tidak beres ketika dia mondok. Bisa jadi dia tidak pernah membuat gurunya ini tidak ridho atau yang lain. Maka untuk menyelesaikan itu biasanya dia harus datang kepada gurunya, dia minta ridho dari gurunya. Maka setelah itu pasti akan ada perubahan dalam hidupnya. Itu namanya berkah. Berarti ketika manfaat dan barokah itu tadi indikatornya adalah di kehidupan masyarakatnya, Pak Yai. Sudah bisa kerasa oleh santri itu sendiri. Betul, sebenarnya bisa dirasakan. Dan tadi Pak Yai juga sudah bilang solusinya. Ketika merasakan sempitnya dalam hidup, berarti ada yang salah dengan kehidupan sebelumnya gitu. Betul. Dan caranya adalah dengan kembali ke dalam pangkuan kiainya gitu, untuk meminta ridho. Mengenai barokah dan itu tadi Pak Yai, kritik yang kita bicarakan sebelumnya itu. Benar. Nah,
kadang santri itu yang bagaimana menanggapi tanggapan dari antar sesama santri sendiri. Kan santri itu terbagi dua biasanya Pak Yai. Benar. Ada yang santri yang manut kiai gitu. Hidup matinya manut kiai. Benar. Apapun yang pendapatnya katakan kiai, ya itulah pendapat yang saya ikuti. Betul. Sementara di sisi yang lain muncul santri-santri yang berpikir kritis. Kayak itu tadi. Berani berbeda pandangan dengan kiainya. Nah, untuk mengatasi tanggapan pertikaian di antara dua santri yang mengatakan ya kalau sering-sering mengkritik maka itu nggak bakal dapat barokah gitu. Itu bahasa kalau kami dulu itu cangkolang gitu. Oh, iya. Itu gimana Pak? Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa selama santri ini menjalankan etika atau adab yang seharusnya dipegang teguh oleh santri, tidak ada masalah. Jadi artinya ketika santri mengkritik jadi kiainya atau gurunya, selama cara-cara dia mengkritiknya ini tidak untuk menjatuhkan. Jadi tidak semata-mata apa istilahnya menyudutkan jadi kiainya dan tetap mengedepankan takzim, ikram kepada kiainya, itu sah-sah saja. Berarti Jadi benar, label mengkritisi kiai itu menjadikan ilmunya tidak berkah, itu tergantung cara mengkritisinya seperti apa. Jadi selama dia mengkritisinya ini tidak sampai ada niat menjatuhkan, ya, ada niat merendahkan, bahkan tetap menjaga jadi akhlaknya kepada gurunya, mengkritik tapi kiainya tidak merasa direndahkan, mengkritik tapi kiainya atau gurunya tidak merasa dipojokkan, Malah disudutkan. mungkin Gitu. kiainya bangga punya murid seperti itu. Betul seperti itu. Jadi harus dibedakan. Jadi cara mengkritisnya seperti apa. Lah inilah yang harus dipegang oleh santri. Jadi karena etika ini betul-betul diutamakan ya dalam dunia pendidikan pesantren, begitu. Baik Kiai, mungkin sebelum kita akhiri, mau minta pesan dan motivasinya untuk para santri yang zaman sekarang Pak Yai, karena setelah ngobrol-ngobrol dengan teman-teman di pesantren lain, problemnya itu sama. Seperti yang kita omongin yang tadi malam itu, bahwa kesadaran, kedisiplinan, dan pembimbing atau pembinanya harus banyak-banyak bersabar. Jadi yang bersyukur yang tadi malam itu sangat sedikit, yang kebanyakan bersabar. Harus sabar. Apalagi di dalam pondok kita, pondok Darul Arifin, setiap pagi itu membaca isi gosah secara bersama-sama itu. Ketika saya sendiri ketika baca waktu pas Masya Allah itu kalau ngebayangin santri itu jadi masuk banget itu. Masya Allah meresap Allah, gitu ya. meresap ke dalam hati gitu ya. Benar. Itu gimana Pak ya? Pesan-pesan untuk santri kita. Jadi seperti yang saya katakan di awal nih, bahwa harus dipahamkan kepada santri yang belajar di pesantren bahwa belajar di pesantren ini tidak hanya belajar ilmu tetapi juga belajar akhlak. Jadi belajar adab, itu yang tidak bisa ditinggalkan di dunia pesantren. Saya kira untuk mengantarkan santri menjadi orang-orang yang tidak hanya berilmu tetapi juga berakhlak atau beradab, ini juga penting diajarkan kepada mereka. Jadi ilmu-ilmu yang berkaitan dengan akhlak, ya. Jadi ditanamkan kepada mereka tentang keutamaan belajar ilmu, ya. Jadi ditanamkan jadi setiap hari atau di dalam kitab-kitab Adabul Alim wal Muta'alim atau di kitab akhlak, ya, di kitab Riyadhus Shalihin, di kitab Ta'lim wal Muta'alim, itu kan juga tema-tema yang pertama dituliskan di dalam kitab-kitab itu adalah keutamaan
ilmu. Jadi dengan memahami, jadi kemuliaan orang-orang yang belajar ilmu paling tidak juga bisa menjadikan mereka orang-orang yang serius ya ketika belajar ilmu itu sendiri. Ada kisah di zaman Nabi ya, ketika beliau ke masjid itu kan ada dua kelompok. Jadi sahabat Kanjeng Nabi, kelompok yang pertama itu jadi haula'i ya yadhkurunallaha wa yad'unahu ya faqala an-nabiyyu insya'a a'tahum wa insya'a mana'ahum. Kemudian wa haula'i di sisi yang lain ini yata'allamuna jadi wa qala an-nabiyyu innama bu'istu mu'alliman summa jalasa ma'ahum. Jadi ketika Kanjeng Nabi mendapati di masjid ini ada dua kelompok. Yang satu kelompok orang-orang yang berzikir dan berdoa kepada Allah. Nabi mengatakan mereka adalah orang-orang yang berdoa kepada Allah. Jika Allah menghendaki maka doa mereka dikabulkan oleh Allah. Jika Allah menghendaki doa mereka juga tidak dikabulkan oleh Allah. Kemudian ketika melihat jadi kelompok yang satunya ini mereka sedang belajar ilmu, Kanjeng Nabi kemudian mengatakan sesungguhnya saya ini diutus untuk mengajarkan ilmu. Kemudian Kanjeng Nabi bergabung dengan kelompok yang belajar ilmu tadi itu. Belum lagi hadis-hadis yang dapat menjadi motivasi bagi para santri bahwa orang yang belajar ilmu, apalagi itu adalah ilmu agama, ini para malaikat, makhluk-makhluk Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi, bahkan semut yang ada di lubangnya, ya, ikan yang ada di laut itu semuanya mendoakan orang yang belajar ilmu itu. Kalau kita memahami keutamaan belajar ilmu sebagaimana yang di kitab-kitab akhlak, di kitab-kitab adab, saya kira ini juga dapat mempengaruhi sikap dan kepribadian santri. Ya, belum lagi nanti materi-materi yang terkait dengan adab-adab dalam mencari ilmu, begitu. Nah ini yang juga penting untuk ditanamkan pada santri. Ya. Makanya kitab Ta'limul Muta'alim, kitab Adabul Alim wal Muta'alim ini penting untuk dipelajari jadi oleh para santri-santri yang belajar di pondok pesantren. Begitu kira-kira. Berarti penanaman tentang nilai moral, akhlak dan atau etika itu jangan sampai bosan disampaikan kepada para santri, Pak ya. Benar. Mungkin cukup sampai sini dulu, Pak Yai. Terima kasih atas sama-sama waktunya, yang mana kami sangat mendapatkan pelajaran yang sangat berharga tentang dunia pesantrenan dan santri. Bahwa sedikit kesimpulannya bahwa santri yang berpikir kritis itu ya terutama di zamannya sekarang itu sangat dianjurkan. Gitu. Karena pun ulama zaman dulu sudah menerapkan ini gitu. Namun dengan syarat menjaga adab-adabnya gitu, agar tidak suul adab kepada guru, kiai ataupun temannya sendiri, Pak Yai. Betul. Baik para sahabat-sahabat podcast Darul Arifin, demikianlah podcast kita bersama Dr. Kiai Haji Nur Hannan LC MHI. Semoga apa yang kita bincangkan barusan dapat dijadikan pelajaran yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk para guru yang berada di pesantren, untuk para santri serta para orang tua yang mengawasi anak-anaknya di rumah. Baik, marilah kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Asrop Maulana sebagai host yang memandu podcast pada kesempatan kali ini. Mohon pamit. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.